Sesampainya di sumur, Mas Budi langsung mengayunkan palu besinya ke tembok sumur. Saat palu besi membentur tembok sumur, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dan terlihat dari efek benturan menghasilkan percikan api yang sangat besar. Dan seketika itu, Mas Budi langsung kesurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar Misteri dalam kisah nyata misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat kisah nyata misteri dengan judul Sumur Keramat Pemberi Kekayaan dan Kesaktian. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar Misteri. Sebelumnya tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua, baik berupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Narasumber kita kali ini kita sebut saja namanya dengan Mbah Kliwon. Tentu ini hanya nama samaran. Latar belakang waktu kisah ini ada di tahun 1990 dan berada di pinggiran daerah istimewa Yogyakarta. Sambil menarik nafas panjang, mulailah Mbah Kliwon mengisahkan kisah nyata ini. Jadi di belakang rumah Mbah Kliwon itu ada sumur yang usianya sudah sangat tua. Diperkirakan sumur tersebut sudah ada sejak tahun 1900. Dan dari sumurnya inilah beliau sering mengalami hal-hal mistis dan gangguan spiritual. Mbah Kliwon mengisahkan, dulu sewaktu kecil sering diajak ayahnya membakar dupa dan memberikan sesaji berupa kembang mawar, air putih, dan juga kopi pahit yang diletakkan di dekat sumur tua tersebut. Dan sebagai gambaran, Mbah Kliwon ini merupakan sosok yang indigo. Jadi beliau bisa melihat penampakan dari sosok gaib. Pada waktu itu seperti biasanya, setiap malam Jumat Kliwon, ayah dari Mbah Kliwon memberikan sesaji ke sumur tua tersebut. Sesaji yang berupa kembang mawar, air putih, dan juga kopi pahit ditaruh di dekat sumur tua tersebut. Lalu dupa dibakar. Ayah dari Mbah Kliwon seketika membacakan mantra-mantra khusus. Mbah Kliwon menggambarkan suasana saat itu begitu sakral dan sangat mistis. Asap dupa seolah-olah memenuhi semua tempat tersebut. Lalu dari dalam sumur keluarlah asap putih yang semakin lama semakin tebal. Asap itu berubah menjadi sosok kakek-kakek yang sangat tua, berpakaian seperti adat Jawa, berwarna putih bercahaya. Lalu terlihat sosok kakek-kakek ini tersenyum kepada Mbah Kliwon dan juga ayahnya. Seketika itu sosok kakek-kakek ini menghilang. Melihat fenomena ini, Mbah Kliwon sangat penasaran dan ingin tahu kenapa kok ayahnya setiap bulan rutin memberikan sesaji ke sumur tua tersebut. Dan ayah Mbah Kliwon menjelaskan kalau penunggu sumur tua tersebut jasanya sangat besar terhadap kehidupan ayahnya Mbah Kliwon. Sosok gaib kakek-kakek tersebut
selalu membantu dalam usaha dagang, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada ayahnya Mbah Kliwon. Ayahnya Mbah Kliwon melanjutkan penjelasannya kalau sosok gaib kakek-kakek ini sifatnya sangat baik dan merupakan sosok jin muslim yang tentunya juga sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sosok gaib kakek-kakek tersebut akan sangat marah apabila melihat ayahnya Mbah Kliwon malas dalam beribadah, dan selalu menampakkan wujudnya dan memberikan nasihat-nasihat agar selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ayahnya Mbah Kliwon menegaskan kalau hubungan dengan sosok gaib kakek-kakek ini bukanlah pesugihan dan bukanlah tindakan musyrik. Akan tetapi hubungan ini akan lebih menambahkan keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Mbah Kliwon melanjutkan ceritanya tentang sesaji yang rutin dilakukan setiap bulannya. Sesaji ini merupakan tanda terima kasih kepada sosok-sosok gaib berupa kakek-kakek tersebut karena sudah banyak membantu ayahnya Mbah Kliwon dalam berdagang dan juga memberikan perlindungan kepada keluarga Mbah Kliwon dari kejahatan manusia dan gangguan yang sifatnya gaib atau supranatural. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Mbah Kliwon jadi ingat kejadian di masa lalunya yang sangat membekas dalam ingatannya. Jadi pada waktu itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua keluarga Mbah Kliwon sudah tertidur. Mbah Kliwon mendengar ada suara langkah-langkah kaki yang sangat pelan di samping rumahnya. Kelihatannya orang yang melangkah ini sangat berhati-hati. Ada perasaan was-was dalam hati Mbah Kliwon. Feelingnya mengatakan kalau ada maling yang akan masuk rumahnya. Saat perasaan was-was itu semakin kuat, tiba-tiba terdengar suara teriakan laki-laki yang sangat kesakitan dan ketakutan. Sontak ini membangunkan semua keluarga Mbah Kliwon dari tidurnya, dan mereka semua bergegas keluar rumah untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua orang keluar, nampaklah di halaman ada dua laki-laki yang kejang-kejang dan berteriak histeris. Dan ayah Mbah Kliwon langsung menyadarkan dua laki-laki tersebut. Setelah sadar, akhirnya mereka diinterogasi, dan jawabannya sungguh mengejutkan. Jadi dua laki-laki mengaku kalau mau mencuri rumah, dan saat niat itu mau dilakukan, tiba-tiba mereka melihat sosok kakek-kakek yang muncul dari dalam sumur dan menyerang mereka. Akhirnya mereka sangat ketakutan dan berteriak histeris, serta membuat semua penghuni rumah terbangun. Dan akhirnya dua maling itu tertangkap. Mbah Kliwon melanjutkan ceritanya. Seperti yang dijelaskan di awal, Mbah Kliwon ini adalah sosok indigo, sehingga dia bisa melihat penampakan dari sosok gaib. Pada waktu itu Mbah Kliwon membantu ayahnya berdagang kuliner di pasar, dan Mbah Kliwon sangat senang karena melihat pembeli yang banyak sekali, dan dagangan ayahnya laku keras. Mbah Kliwon juga melihat dengan mata batinnya kalau sosok gaib kakek-kakek ini berdiri di depan warung, dan terlihat mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Dan Mbah Kliwon sangat meyakini kalau dagangan ayahnya bisa laku keras karena dapat bantuan sosok gaib kakek-kakek tersebut. Ada kejadian yang sangat sakral, kata Mbah Kliwon.
bahkan kejadian itu kadang-kadang masih terjadi sampai sekarang. Jadi di keluarga Mbah Kliwon ini memiliki musola kecil, dan biasanya setiap waktu sholat isya, keluarga Mbah Kliwon sholat isya berjamaah. Dan dalam barisan shaf selalu terlihat sosok gaib kakek-kakek ini. Dia ikut sholat berjamaah. Dan yang lebih sakralnya lagi, di sepertiga malam akhir, Mbah Kliwon sering melihat sosok kakek-kakek ini sholat tahajud. Dan setelah sholat, sosok gaib ini terlihat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya sangat merdu dan benar-benar indah. Semua keluarga Mbah Kliwon paham betul akan fenomena ini, dan tidak ada perasaan takut. Justru sangat menikmati suara alunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut yang terdengar sangat merdu dan benar-benar bisa menambahkan kekuatan iman dalam hati. Waktu terus berjalan. Kala itu masuk di era tahun 1990 dan ayah dari Mbah Kliwon meninggal dunia. Otomatis dalam hal merawat sumur dan memberikan sesaji beralih ke Mbah Kliwon. Beliau sangat senang mendapatkan tugas ini, bahkan tidak hanya sebulan sekali, akan tetapi setiap 2 hari sekali Mbah Kliwon rutin memberikan sesaji ke sumur tua keramat tersebut. Dan ini membuat hubungan sosok gaib kakek-kakek ini bertambah sangat dekat kepada Mbah Kliwon. Dan Mbah Kliwon meneruskan usaha dagang almarhum ayahnya. Di sini terlihat usaha dagang Mbah Kliwon sangat sukses dan banyak cabang usahanya. Mbah Kliwon melanjutkan ceritanya. Di pertengahan tahun 1990, putri pertamanya menikah. Kita sebut saja nama putri Mbah Kliwon ini sebagai Mbak Melati. Tentu ini hanya nama samaran. Mbak Melati ini mendapatkan suami bernama Mas Budi. Tentu ini juga bukanlah nama asli. Mas Budi ini memiliki sifat yang keras dan sombong, dan juga tidak percaya dengan hal-hal gaib dan juga mistis. Sebetulnya Mbah Kliwon tidak merestui pernikahan putrinya. Akan tetapi karena Mbak Melati memaksa, akhirnya Mbah Kliwon merestui pernikahan tersebut. Setelah Mas Budi tinggal bersama Mbah Kliwon, sering terjadi cekcok dan juga adu mulut. Dan yang menjadi permasalahan, Mas Budi tidak suka kalau Mbah Kliwon memberikan sesaji ke sumur tua tersebut. Mas Budi menganggap tindakan ini merupakan dosa besar dan juga musyrik, serta bersekutu dengan iblis. Mendengar apa yang disampaikan Mas Budi, seketika Mbah Kliwon marah besar, karena Mbah Kliwon paham betul kalau sosok gaib penunggu sumur tersebut adalah sosok jin muslim yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadahnya jauh lebih hebat daripada manusia. Dan sosok penunggu sumur tua ini bukanlah iblis seperti yang dituduhkan Mas Budi. Lalu terjadilah cekcok yang sangat besar. Seketika itu Mbah Kliwon mengusir Mas Budi dan disuruh angkat kaki dari rumahnya. Dan sungguh di luar dugaan, Mas Budi juga ikut marah dan bersumpah dalam waktu dekat dia bersama gurunya akan menghancurkan sumur tersebut. Dan Mbah Kliwon mengatakan, silakan saja kalau Mas Budi dan gurunya memang mampu untuk menghancurkan sumur tua tersebut. Lalu Mas Budi segera pergi mengendarai sepeda motornya. Mbak Melati yang melihat kepergian suaminya hanya diam saja, dan beliau juga sangat jengkel kepada Mas Budi melihat ayahnya diperlakukan dengan sangat kasar. Dan Mbak Melati juga paham betul
kalau sosok jin penunggu sumur tua memang benar-benar jin muslim yang taat beribadah, dan sama sekali bukan dari golongan iblis. Waktu terus berjalan. Saat itu pas hari Sabtu dan menunjukkan waktu pukul 8 malam. Tiba-tiba Mas Budi dan gurunya datang. Terlihat Mas Budi membawa palu besi yang sangat besar, dan dia berteriak dengan sangat keras akan menunaikan sumpahnya untuk menghancurkan sumur tua tersebut. Melihat fenomena ini, Mbah Kliwon hanya diam saja dan justru mempersilahkan Mas Budi dan gurunya untuk melakukan keinginannya. Segera Mas Budi dan gurunya bergegas ke sumur tua yang ada di belakang rumah. Sesampainya di sumur, Mas Budi langsung mengayunkan palu besinya ke tembok sumur. Saat palu besi membentur tembok sumur, terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan terlihat dari efek benturan menghasilkan percikan api yang sangat besar. Dan seketika itu Mas Budi langsung kesurupan. Terlihat Mas Budi badannya kejang dan matanya berubah menjadi warna putih. Suaranya berubah menjadi suara kakek-kakek. Lalu suara kakek-kakek yang ada di badan Mas Budi berkata, "Apakah kalian ingin mendapatkan malapetaka? Kok berani-beraninya mau merusak tempat tinggalku?" Lalu di sini gurunya Mas Budi menjawab, "Pergilah kau jin laknat, karena sudah menyesatkan manusia." Lalu dengan sigap guru Mas Budi ini segera membaca ayat-ayat suci Ruqyah. Lalu terdengar suara ayat-ayat suci Ruqyah yang dibacakan gurunya Mas Budi. Suasana begitu sakral, dan tiba-tiba suara kakek-kakek yang ada di badan Mas Budi juga ikut membaca ayat-ayat suci Ruqyah. Di sini terdengar suara kakek-kakek ini begitu merdu dan terdengar sangat fasih, jauh lebih fasih dari gurunya Mas Budi. Di sini nampak aura yang ditimbulkan dari suara kakek-kakek ini begitu dalam dan khusyuk, menggambarkan kalau memang sosok gaib kakek-kakek ini sangat fasih dalam mengaji dan membaca Al-Quran. Ini membuat gurunya Mas Budi mentalnya langsung drop, dan baru menyadari kalau sosok jin yang dihadapinya benar-benar jin muslim yang sangat soleh dan taat beribadah. Suara-suara ayat suci Ruqyah dari kakek-kakek ini terus terdengar begitu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di sini terlihat gurunya Mas Budi sangat gemetaran, dan keringat dingin membanjiri seluruh badannya, dan sudah sangat tidak teratur dalam membaca ayat-ayat suci Ruqyah. Lalu tiba-tiba gurunya Mas Budi berlari dengan sangat ketakutan meninggalkan Mas Budi. Mendengar gurunya Mas Budi berlari ketakutan, Mbah Kliwon segera mendekati dan mengucapkan salam. Lalu sosok gaib kakek-kakek yang ada di badan Mas Budi menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu Mbah Kliwon memohonkan maaf atas perbuatan tidak baik yang dilakukan Mas Budi menantunya. Dan sosok jin kakek-kakek ini mau memaafkan, asalkan Mas Budi mau merubah sikapnya dan juga harus bisa menghargai dunia jin. Karena tidak semua jin itu jelek. Ada jin yang benar-benar baik, bahkan ibadahnya jauh lebih hebat daripada manusia. Dan jin seperti ini biasanya malah membimbing manusia ke jalan yang benar, dan selalu menasehati agar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Mas Budi langsung tersadar. Beliau sangat malu kepada Mbah Kliwon dan segera bersimpuh di kaki Mbah Kliwon
Sambil menangis beliau meminta maaf. Alhamdulillah di sini Mbah Kliwon juga dengan ikhlas mau memaafkan kesalahan Mas Budi. Beginilah kisah nyata misteri kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah nyata misteri ini. Tak lupa saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan bentuk like, komen, dan juga subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kita berjumpa kembali di kisah nyata misteri minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.